Sembahyang itu ada tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya yaitu Allah. Jadi tidak. Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. رضي الله عنا وعنكم وقال رضي الله عن فصل في سنة الصلاة وهي كثيرة. Ini satu fasal pada menyatakan segala sunat-sunat di dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Pekerjaan yang akan datang ini hukumnya sunat dikerja di dalam sembahyang. Wahia kathiratun, sunat-sunat sembahyang itu bersangatan banyak. Wa minha, dan sebahagian daripadanya. Annahu yusannu talaffuzu binniyah, bahwasanya hal wasyad disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat, wa nafliha, dan yang sunat di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasad, ta'awud, ta'yin. Yang sunatnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Nah, jadi jelas kepada kita membaca usolli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah itu. Kalau nang di dalam muntung usolli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin makmum arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu di dalam hati sunnah. Maka mengatakan dengan lidah pun sunnah juga. Membacanya usolli itu tadi dengan lidah ubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujaba dzalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usolli nang dimuntung membantu lawan usolli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita daripada khilaf seseorang yang mewajibkan zalika akan talaqqub binniyah di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melakukan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai, itu hukumnya wajib, ujar orang ini. Jadi
Ibnu Hajar berkata, hikmatnya tadi dua. Pertama, membantu hati. Yang kedua, mengeluarkan diri daripada khilaf. Yang kedua, daripada sunat sembahyang. Wastishabuha, atap kepada at-talaqqudu, yaitu menyertakan akan niat itu, sunat. Dzukran, pada ingatan. Dzukran, pada ingatan. Nang kayak apa menyertakan niat pada ingatan macam apa? Bi an yastahbiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya mengingatkan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatkan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur itu mengingatkan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini, tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatkan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan yang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Nah, sembahyang itu ada tujuan. Tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor fardu. Ya kalau tak, aku sembahyang dohor fardu. Aku sembahyang dohor. Aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu dohor. Hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu pada mau menghadap ke lain itu pada mau, hingga tujuan aja kepada Allah. Nah, sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Nah, tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingatkan Allah juga. Bacaan pulang Allahu Akbar kabiro,
alhamdulillah, dan seterusnya. Itu menunjuk kepada Allah juga. Gawian pulang mulai mengangkat tangan, membesarkan Allah. Minta. Lembah itu lalu rukuk itu menghormat Allah. Iktidal membesarkan Allah pulang, mengangkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Rukuk menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat, dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah, kalau nang di hati tadi, nang diucapkan muntung tadi, diingatkan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma hukman bi an la ya'tiya bimunafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerja dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya, hukuman itu wajib. Jadi kalau mengatakan niat zukran, istishabun niat zukran sunnah. Kalau istishabun niat hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya. Ada zukran itu nang sunnah, ada hukman itu nang wajib. Artinya zukran nang sunnah ini mengatakan apa yang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niat hukman, jangan mengerjakan membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor 3 daripada sunat sembahyang, wa raf'ul yadaini wa in toja'a ma'abtidai hamzati takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring, beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbai lawan Allah, baimbai lawan A-nya itu Allah, baimbai Allah, baimbai. Jadi tangannya turun, mengangkat ini baimbai lawan muntung menyambat Allahu Akbar. Minta. Ada yang berpasang dulu minta nah berpasang dulu. Mbah dipasang hanya Allahu Akbar ada minta kan. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbai lawan takbir Allahu Akbar. Nah, ada pun hikmatnya mengangkat tangan ini. Jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan, yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah SAW. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan
meninggikan sunnah Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap-tiap satu jari dari jari 10 ini diberi 1 kebaikan. Jadi jari kita 10, nah 1 jari diberi 1 kebaikan, jarinya 10 jadi 10 juga kebaikan. Nah jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kenapa? Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi, dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun mengimbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar. Nah itu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan, dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunnah kurang. Artinya jangan tapak tangan ini ditutup seperti orang yang memakai sarung tangan. Nang sunnahnya jangan ditutup, tapak tangan ini berbuka. Itu sunnah telah. Jadi kita sudah masuk pertama membaca usolli dengan mantul. Kedua, mengingatkan niat itu sampai tutup sembahyang. 3, mengimbayakan mengangkat tangan itu dengan al-hamzah Allahu Akbar. Nang keempat, telapak tangan ini berbuka. Sudah 4 sunat sembahyang. Bal yukrahu sitruha illa li'udrin. Bahkan makruh menutupnya kecuali odor, misalnya musim dingin terpaksa bersarung tangan. Nah itu kada makruh karena odor. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ke jihad Baitullah. Nah, jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah, olehnya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah minta nah menghadap ke Baitullah. Artinya jangan minta Allahu Akbar. Itu ngarannya berhadapan. Atau ke belakang Allahu Akbar. Jangan. Jadi mesti menghadap minta. Nah, jadi nang bisa terjadi minta Allahu Akbar. Nah, berhadapan tadi, ini berhadapan. Ini nang banyak nih. Maka jadi imam
Maka lamun ditagur ini ada turun lagi. Jadi lepas daripada sunnah sudah. Kenapa jadi lepas dari sunnah? Iya pada alim. Nah ya Allah Akbar. Kadang karena itu nah kada menghadap untuk kada. Nah sekali kita Allah Akbar jadi imam juga. Maka ampihi aja dia jangan jadi imam lagi. Udah belajar aja. Liyaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah supaya jatuh menghadap dengan parutnya si tapak tangan supaya parutnya ini menghadap ke kiblat. Itu hikmahnya. Kenapa juga diminta supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah, menghadap ke Baitullah. Nah pulang bareng minta. Nah kalau menghadap kepada jihad Baitullah itu ibadat. Nah, jadilah mintulah ibadat ngarannya. Apabila minto, itu kada ibadat lagi. Nah, jadi supaya jadi ibadat, ada minto. Jangan minto. Wa mufarrajatal asabi'i. Atau pada maksudatan negara. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya meranggangakan segala jari tangan. Tafrijan wasatan, ranggang yang sedang. Nah, itu. Jadi jari ini ranggang. Nah ranggang kalau tah sedang ranggangnya. Jadi jangan rapat minta. Lamunnya rapat minta, nah kada dapat pahala meranggangakan. Sebab meranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan, nah tapi sedikit aja ranggangnya, jangan meminta. Lamun minta, kurang nak mau panca. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf kalau kawan motorakan TV aturannya seikung nang datang sebuting TV, batuntung bobur. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan mentuna? Kenapa? Hikmatnya bulan. Nah, liyakuna likulli ubwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang 10 ini ada pekerjaan ibadatnya. Nah itu tadi apabila rapat pahala sunat di jari kada ada. Apabila langgang ada pahala sunat. Apabila pahala sunat ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, langgangnya jangan terlalu langgang benar. Itu menjadi keuntungan lawan kurang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya kelainan. Menurut orang jahil tadi mencoba lah. Nah, ini kan tak menangkap bilalang. Nah, atau anak menapak nyamuk. Nah aja, banyak nyamuk hinggap tak. Langgang sedikit pulang, Allahu Akbar, langgangmu sedikit dah. Nah. Lamunnya rapat, mintanya rapat, ini orang menangkap bola. Amunnya langgang benar, uang anak bepancah. Kalau langgang sedang, itulah ngaran ibadat.
Nah itu. Lalu masalah jarinya ini macam apa? Wala yumila atrafaha nahwal qiblah. Dan janganlah mencenderungkan seseorang akan ujung jarinya ke jihad kiblat. Jadi di dalam kitab sini, nah jari ini ujungnya menghadap akan langit. Nah, Allahu Akbar. Menghadap ke atas kalau tak. Ini menghadap ke atas. Ini ujungnya ini menghadap ke atas. Ini di dalam kitab sini. Kalau di dalam kitab Tuhfah, nah, ada pembicaraan masalah ini. Tapi di dalam kitab Mughni, nah itu, ujar Sidin, nang sunatnya, ujung jari tangan ini dimerengakan menghadap kiblat. Nah ini di dalam Mughni. Jadi mintuna, Allahu Akbar. Nina mintuna. Menghadap kiblat. Nang tadi ujungnya menghadap langit. Nah, jadi ada dua, ada nang bercagak minto, ada nang bak minta. Imam Ghazali mereng kepada nang ini, nang minto nang menghadap kiblat ini. Hikmatnya supaya hati umat tunduk juga kepada Allah. Ini jadi madhul minto. Mudah-mudahan ada hikmatnya. Wa yusannu ayyakuna fi raf'ihi muhadiyan ay muqabilan bi ibhamaihi ay ra'sihima syahmata udunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi. Nang sunat lagi bahwa keadaan mengangkat akan tangan tadi memintangkan ia atau menghadapkan ia dengan kepala ibu jari tangannya berpintangan lawan ujung nang di bawah daripada talinganya nang dua, dan dengan kepala dari semua anak jari tangannya yang selain daripada ibu jari itu berpintangan semuanya dengan atas dua talinganya, dan dengan dua tapak tangannya berpintangan dengan dua bahunya. Nah ini cara-cara ma'andak, artinya tapak tangan tadi lawan jari. Nah, jadi kepala ibu tangan ini dengan ibu tangan ini berpintangan lawan bawah telinga ini, berpintangan. Bukan diandak, ada. Nah, jari yang lainnya berpintangan lawan atas telinga ini. Nah, berpintangan. Nah, cuma jangan parah. Harus langgang tapi berpintangan. Entah. Jadi miminya, perkenaan miminya itu juga. Nah, lawan tangannya ini pulang, pas lawan bahu. Nah, Allahu Akbar, ya Allah, pas lawan bahu. Lihatnya jarinya, jari tangannya. Nah, ya Allah. Jadi jangan ke atas. Kalau yang belum atau ke bawah, atau termasuk digawilakan pulang, Allahu Akbar. Ini banyaknya yang menggawilakan tuh Allah, menggawilakan.
Atau minta Allah Akbar aja jauhan. Atau tersingkup masalah Allah Akbar. Orang kedinginan. Jadi orang alim lawan orang bunga balain. Gawian. Ini sama ada sembahyang seronan, apalagi jadi imam. Ini sunat. Apabila sunat kita sudah mengerti. Ini cara-cara Rasulullah. Sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah fondasinya mengikut Rasulullah. Lalu diatur dalam kitab, nah kayak ini, itu semua asalnya diambil dari Rasulullah SAW. Nah, apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, maka hati ini sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah. Nah, arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah. Hati kita itu keganangan lawan Nabi. Karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi. Apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi, mana bisa hati kita hendak mengganang Nabi. Nah, mengganang akan Nabi ini, ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati. Nah, sesuai dengan bacaan lidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memusyahadahkan, aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah. Buktinya, akulah menurut sidin, itu buktinya. Ini ngarannya mensesuaikan kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan pekerjaan badan. Nah, disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah. Karena Tuhan mengatakan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam mengikuti Rasulullah, disitulah kecintaan Allah dan keampunannya. Dan Rasulullah menyuruh, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sembahyang. Nah, jadi kita di dalam sembahyang disuruh melihati sembahyang Rasulullah. Kalau sudah kita tadi sembahyang seperti Rasulullah, nah disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah. Semuanya berdasarkan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu imamnya amal. Amal itu adalah makmum. Wa yusannu an yakuna fi ra'sihi muhadiyan ay muqabilan bi idhamihi ay ra'sihima shahmata udunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi. Wa hadhihi al-kayfiyatu, bermula kaifiyat yang ini, yang itu tadi, nah Allahu Akbar. Nah itu
Nah, ini kaifiyat ini jama'a biha Syafi'i radhiyallahu an bainar riwayatil mukhtalifati fi dzalik. Mengumpulkan akan itu kaifiyat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di antara semua riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Ayatnya kaifiyatir rabbi fi dzalika kaifiyatir rabbi wa yunhiya wa yunhiya wa ayat yusannu ayyakuna yusannu ayyakuna tadilah. Lalu di sini wa yunhiya raf'al yadaini ma'a akhirat takbiri, dan menyudahilah ia akan angkat tangannya itu beimbai lawan akhir takbir nang dimuntungnya. Nah, jadi tangan turun mengangkat tangan beimbai al-hamzah. Nah, memendekatkan tangan ini beimbai lawan ra akbar. Nah, mintalah Allahu Akbar. Apabila nyantar tangannya pas terbandak ke sini saja. Nang kayak ini Rasulullah. Jadilah kita mintalah Allahu Akbar. Tadudi mengangkat tangannya kemarin itu lepas daripada Rasulullah sudah. Lepas daripada sunnah Nabi. Atau ba'andak berdulu mintuna ba'angkat berdulu Allahu Akbar. Apalagi nang mintuna mana ba'angkat berdulu, mana turun pulang Allahu Akbar turun na balik bakriwaya pulang. Jadi sembahyang ini jangan lagunya lagu saka. Artinya saka hendak. Harus sembahyang ini baguru. Nah itu baguru sembahyang. Jangan umpat-umpatan. Kalau kita tahu umpat yang salah, bisa kita salah juga. Alal mu'tamad ini menurut qaul yang mu'tamad. Wal afdalu qarnu hadhil ayati kulliha bi jami'i takbir. Dan bermula yang afdal menyertakan cara yang demikian ini kulihat kamunya antara. Nah itu. Nah, apa tadi caranya mengangkat tangan? Pertama, ma'imbayakan mengangkat dengan hamzah. Nang kedua, tapak jari boboka. Nah itu. Nang ketiga, hadapkan ke Baitullah. Nang keempat, langgangakan jarinya sedang. Nang kelima, pepintangan kepala jari. Nang empat, dengan kepala telinga. Dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga. Serta dua tapak tangannya itu berpintangan lawan dua bahunya. Jangan kakak dalam dada,